Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhana Mutia Putri Arni dengan NIM 22080560039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat di fase D kelas 7. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama yaitu memahami proses perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, yang pertama mari kita pahami konsep melakukan operasi perkalian dengan pembagian dengan tanda. Yang pertama, operasi dengan tanda yang sama, hasilnya itu positif. Seperti di contoh, ini ada positif 5 dikali positif 3, hasilnya yaitu positif 15. Yang kedua, yaitu negatif 2 dikali negatif 4, hasilnya yaitu positif 8. Selanjutnya, positif 8 dibagi positif 2, hasilnya yaitu positif 4. Selanjutnya, negatif 32 dibagi negatif 8, hasilnya positif 4. Nah, selanjutnya operasi dengan tanda yang berbeda, hasilnya negatif. Yang pertama, contohnya 3 dikali negatif 4, hasilnya negatif 12. Selanjutnya, negatif 12 dibagi 2, hasilnya negatif 6. Next, sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama ada komutatif, yaitu perkalian ini bisa dibalik. A dikali B itu sama dengan B dikali A. Contohnya, 3 dikali 5 itu sama dengan 5 dikali 3. Mari kita buktikan 3 kali 5 adalah 15 dan 5 kali 3 itu adalah 15. Selanjutnya, asosiatif, yaitu kita melakukan pengumpulan yang B yang di dalam kurung terlebih dahulu, B dikali C dikali A sama dengan A dikali B terlebih dahulu dikali C. Oke, kita buktikan contohnya. Ini 8 dikali 2 itu hasilnya 16. Lalu baru dikali 3 itu hasilnya adalah 48. Selanjutnya ini sama dengan 3 dikali 8 terlebih dahulu, yaitu 24 dikali 2. Hasilnya jadi 48 juga. Selanjutnya, sifat distributif. Ini polanya bisa dilihat di sini. A dikali B dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Mari kita buktikan lagi. 4 dikali ini 3 ditambah 5 terlebih dahulu itu 8 dikali 4, hasilnya adalah 32. Nah, yang ini 4 dikali 3 itu 12 ditambah 4 dikali 5 20. Hasilnya sama ya, 32. 32. Lanjut ke contoh soal. Saya ingatkan ya, terdapat segitiga untuk mengutamakan suatu operasi. Yang pertama yaitu kurung, kedua pangkat, ketiga kali dan bagi ini setara, keempat tambah dan kurang ini setara. Kalau ada yang setara seperti kali bagi atau tambah kurang, ini kita kerjakan yang kiri terlebih dahulu. Jadi seperti ini contohnya. Ini ada kurung 3 min 1, maka kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 5 dikali 3 dikurang 1 itu 2 sama dengan 10. Oke, yang contoh soal kedua, yakni 7 dikali negatif 3 ditambah 36 dibagi 2. Jangan terkecoh dengan kurung di sini, karena kurung di sini hanya untuk menandakan bahwa bilangan tersebut negatif. Karena di sini ada kali, tambah, dan bagi, maka kita kerjakan kali dulu, bagi, baru tambah. 7 dikali negatif 3 yaitu negatif 21.
lalu ditambah 36 dibagi 2 yaitu 18. Jadi negatif 1 ditambah 18 yakni negatif 3. Lanjut contoh soal yang kedua, yaitu soal cerita. Dalam Olimpiade Matematika, terdapat 40 soal yang perlu peserta jawab. Peserta akan mendapatkan 4 poin untuk jawaban benar, negatif 2 poin untuk jawaban salah, negatif 1 poin untuk soal yang tidak dijawab. Jika Ani menjawab 38 soal dengan 30 jawaban benar, maka berapa poin yang Ani dapatkan? Jadi, mari kita jawab. Yang pertama, kita perlu tahu berapa soal yang tidak dijawab Ani. Tidak dijawab, kita tulis sebagai P. Dari 40 soal, Ani hanya menjawab 38 soal, maka Ani tidak menjawab 2 soal. Lalu, jawaban yang benar kita anggap sebagai B. Di soal dituliskan bahwa Ani menjawab 30 soal benar. Lalu jawaban salah kita anggap sebagai S. Itu Ani menjawab 38 soal, 30 benar, maka yang salah ada 8. Cara menghitung poin yang Ani dapat yaitu P, ini anggap aja poin, 4 poin untuk jawaban benar, jadi 4 dikali B ditambah negatif 2 untuk jawaban yang salah dikali S ditambah negatif 1 untuk yang kosong dikali P. Nah, jadi ini 4 dikali B-nya benarnya 30 soal ditambah negatif 2, yang salah itu ada 8 ditambah negatif 1 dikali jawaban yang tidak diisi. Nah, jadi hasilnya ini 120 ditambah negatif 16 ditambah negatif 2. Hasilnya yaitu poin yang Ani dapat yaitu 102. Oke, selanjutnya ini ada latihan soal. Kalian bisa mengerjakan untuk mengasah apakah kalian itu paham atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.